Shalom, Shalom. selamat hari Sabat saya ucapkan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat Sabat. Terima kasih kesempatan yang indah bagi kita pada saat ini untuk datang kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena kita mempunyai kesempatan lagi untuk bisa bergembira, bersyukur karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan coba membawakan suatu renungan, yaitu yang berjudul Kitab Penawar Derita. Kitab Penawar Derita. Siapa yang tidak pernah merasakan derita di dunia? Tentunya semua orang tidak luput dari hal seperti ini. Karena apa? Karena kita telah jatuh di dalam dosa. Tetapi apakah ada harapan di dalam derita yang kita rasakan pada saat ini? Sia-sia di atas kesia-siaan yang kita rasakan pada saat ini, sebab harapan adalah suatu penawar kedukaan di dalam kehidupan kita manusia. Di dalam keadaan dunia yang ada pada saat ini, kita melihat banyak sekali malapetaka, penderitaan yang terjadi. Berbagai problema ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara sekalian, kehidupan tanpa harapan akan menjadi berkecamuk di dalam kehidupan kita apabila kita tidak mencari apa itu harapan kita. Bayang-bayang kekelaman bisa kita rasakan, ketakutan, apapun itu, kalau kita tidak mendapatkan satu standar. Pada sahabat ini saya akan menceritakan bagaimana kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1991. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa pada waktu itu negara Filipina telah ada begitu banyak malapetaka, seperti angin taifun yang ada di Filipina Tengah, dan juga gunung yang meletus di Filipina juga, di bagian tengah juga, yaitu Gunung Pinatubo. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ke belakang kan hari ini, begitu banyak sekali penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu. Dengan sekejap, semalam, tanah menjadi rata dan banyak yang tenggelam karena akibat banjir besar, banjir bandang, dan gempa bumi yang menggoncang pada saat itu. Dikatakan di sini ada 8.000 mayat yang tercatat yang telah mereka temukan pada waktu itu. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, kalau kita melihat sekarang bagaimana penderitaan itu yang dirasakan pada waktu itu. Begitu juga pada waktu Gunung Pinatubo, dia meletus pada 16 Juni 1991. Di sana begitu banyak juga derita yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar. Dan jangan jauh-jauh, pada 26 Desember 2004 kita mengetahui adalah tsunami yang terbesar yang menghabiskan atau membunuh orang yang tercatat adalah 230.000 orang. Bukan main. Dan juga pada waktu itu dikatakan bahwa gempa ini, tektonik ini adalah gempa terbesar ketiga yang tercatat di sejarah dunia. Itu adalah penemuan mereka. Dan di dalam keadaan-keadaan seperti ini,
tentu banyak sekali orang yang mendapatkan penderitaan, kesusahan, dan apapun itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan hal seperti ini, maka timbullah di dalam pikiran kita, mau kemana kita pada saat ini? Kita selalu mendapatkan begitu banyak penderitaan. Tadi lagu yang telah disampaikan oleh Jessica, Tuhan tidak sejauh doa. Tuhan hanya dekat dengan kita. Saudara-saudara sekalian, ini adalah keuntungan bagi kita umat percaya. Keuntungan bagi kita karena kita mempunyai penolong, yaitu Yesus. Angin topan, gempa bumi, orang kelaparan, dan lain semuanya ini adalah bencana yang ada di dunia yang berdosa ini. Dan di sini kita melihat bagaimana bencana alam yang merenggut begitu banyak manusia jiwa, akhirnya mereka tidak berdaya untuk menguasai akan hal seperti ini. Kepandaian manusia tidak akan dapat sanggup menangkal bencana. Jadi manusia hanya ada satu, yaitu berharap kepada pencipta yang menciptakan kita. Tapi anehnya, banyak orang yang masih mempunyai kecukupan makanan, ada tempat tinggal, namun merasa tidak mempunyai harapan. Tidak mempunyai harapan hidup, dan akhirnya mereka mengakhiri kehidupan mereka dengan bunuh diri. Di sini dikatakan bahwa ada penyelidikan yang pernah diselidiki pada tahun 1900-an, yaitu mengenai penyelidikan tentang kenapa orang suka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di sana dikatakan bahwa mereka tidak ada harapan hidup. Mereka depresi, mereka hanya bergantung kepada pikirannya sendiri. Di Belanda misalnya, ada sekitar 6.800 pelajar yang berusia 18 sampai 21 tahun berusaha bunuh diri. Ini kejadiannya kira-kira 20 tahun yang lalu. Ini penyelidikan ini yang diselidiki oleh Badan Kesehatan Dunia yang diwakili oleh Dr. R. Dijkstra dari Universitas Leiden. Dia melaporkan bahwa ada 62 negara yang dia selidiki, tetapi hanya 42 negara yang dia bisa mendapatkan kesimpulan. Dan sampai pada saat ini masih begitu banyak orang yang ingin bunuh diri. Misalnya di Denmark dan Jepang ada satu pria dari umur 24 sampai 34 tahun yang bunuh diri. Dan 1 dari 4 orang adalah juga wanita. Di antara umur ini mereka bunuh diri. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, penyelidikan ini telah terbukti bahwa banyak orang mau mengakhiri hidupnya karena mereka merasa putus asa. Di negara-negara Eropa Tengah, Amerika Serikat, Eropa Barat Laut, Kanada, dan Australia, terdapat begitu banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara-saudara sekalian, dan peneliti ini meramalkan bahwa akan ada lagi hal-hal yang membawa manusia ingin bunuh diri. Kenapa? Mereka depresi. Mereka berusaha
bunuh diri karena keputusasaan, kesedihan yang dalam, kesulitan dan perasaan sengsara. Mereka merasa sendirian untuk menghadapi persoalan dan memutuskan untuk bunuh diri. Demikian yang disampaikan oleh Eric Jan Fiedel dalam disertasinya di Universitas Utrecht pada waktu itu. Dan dia berkesimpulan bahwa orang depresi dapat membawa dia bunuh diri. Jadi sekarang, apakah saja problem manusia yang membuat dia putus asa? Manusia mempunyai problem, yaitu dia melihat sekitarnya, dan problem itulah yang dia melihat bencana alam, malapetaka di alam, di sekelilingnya. Dia melihat bahwa ini adalah suatu kesusahan. Tetapi saudara-saudara sekalian, problem manusia adalah problem manusia adalah problem yang ada di sekitar kita. Sekeliling kita begitu banyak kita melihat manusia yang ada, yaitu mereka mempunyai problem. Apakah itu problem fisik, emosional, sosial, dan rohani. Betapa sering kita bertemu dengan seorang yang mempunyai penderitaan fisik. Entah itu mempunyai tubuh yang tidak baik, pincang, tunanetra, tunarungu, ataupun tubuh cacat lainnya, kesehatan yang lemah, atau penyakit yang tak tersembuhkan. Orang lain mempunyai emosional, orang lain mempunyai problem emosional, yaitu dia berduka cita, depresi, takut, benci, khawatir, konflik, atau merasakan tekanan lingkungan yang berat. Sebagian mempunyai masalah fisik dan mental yang menyebabkan keterbatasan dan ketidakpuasan dalam hidup, serta mengalami kegagalan atas keinginan yang diinginkan. Hampir semua orang mempunyai problem yang dimaksudkan di atas, yaitu problem sosial. Apakah itu problem hubungan antara satu sama lain di rumah tangga, atau salah pengertian di dalam keluarga, teman sekerja, organisasi sosial, dan juga di gereja dan masyarakat. Dan kekhawatiran bisa terjadi karena kesepian, perasaan diri yang gagal, sering nyata di dalam kehidupan banyak manusia. Betapa sering kita dapatkan mereka yang punya dilema rohani, misalnya keraguan-raguan, skeptisisme, dan tidak percaya. Lemah iman, lemah dalam berbakti, lemah dalam penurutan, mudah tergoda, mempunyai dosa yang belum diakui, merasa belum diampuni, belum bertobat, tidak berserah kehidupan, legalisme, dan tidak pernah berdoa. Semua problem hidup ini mempunyai unsur masa lalu, sekarang, dan akan datang. Bila kita menghadapi berbagai problem tersebut, hanya ada dua reaksi yang kita akan lakukan. Yang pertama, kita hadapi masalah itu. Dan yang kedua, mereka menghindar dari masalah itu. Saudara-saudara, kebanyakan dari kita mau lari dari masalah itu. Itulah sebabnya kadang kita terjebak di dalam hal-hal yang mau melarikan diri dari problema itu. Dan akhirnya banyak orang memilih jalan pintas, yaitu mereka minum
mengkonsumsi alkohol, obat-obat terlarang, memuaskan nafsu dan membunuh diri. Saudara-saudara, dewasa ini kita dapatkan kenaikan angka prestasi yang bunuh diri karena mereka mempunyai keputusasaan. Tetapi kita harus ingat, saudaraku, kalaupun kita melakukan hal seperti ini, kita lari, menjauhkan diri, kita mengkonsumsi alat-alat bukti, obat-obatan terlarang, tetapi problem itu tidak akan pernah lari dari kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan orang bunuh diri ialah perasaan yang tidak ada harapan hidup dan sia-sianya kehidupan di dunia yang penuh derita. Salah satu negara yang terkenal dengan angka bunuh diri yang cukup tinggi adalah negara Rusia. Rusia adalah suatu negara yang begitu banyak orang yang nekat untuk bunuh diri. Dan dikatakan bahwa di Rusia banyak sekali orang yang suka meminum alkohol, obat-obatan terlarang untuk menghindari problema hidup. Tetapi walaupun kita lari dari problem itu, problem tetap ada di mana saja kita pergi. Hal yang sangat penting yaitu kita patut mengetahui bagaimana untuk mengatasi problema itu. Bagaimana problem hidup itu dapat diatasi. Judul pembicaraan saya adalah Kitab Penawar Derita. Dengan kata lain, jelas sekali bahwa Alkitablah yang dapat memberikan jaminan kepada kita supaya derita kita itu bisa dikurangi sedikit, kurang, dan akhirnya derita kita bisa sempurna apabila kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ternyata Alkitab memberikan jawaban untuk menghadapi masalah dunia, baik masalah fisik, emosi, mental, sosial maupun rohani. Sebab dengan membaca firman Tuhan melalui Alkitab, kita berhubungan dengan Allah yang sumber kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Manusia coba lari dari Allah akan terbentur dengan problem hidup oleh sebab keterbatasan manusia yang terpisah dari Allah. Sebab Allah adalah sumber kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan. Maka berpisah dari Allah menyebabkan berpisah dari kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan. Tidak heran bahwa banyak orang yang mau bunuh diri karena dia menjauhkan diri dari Tuhan. Namun sementara begitu banyak orang bergumul mengatasi masalah dengan kuasa sendiri, Alkitab memberikan janji pengharapan. Tuhan tidak pernah berdusta, telah memberikan janji pengharapan untuk membuat manusia mengatasi masalah hidupnya. Bagi mereka yang mempunyai problem fisik, Alkitab memberikan hiburan untuk menerima apa saja yang ada, yaitu dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga 3. Kuncinya adalah jangan takut. Menerima apa saja adalah salah satu doa yang telah dipanjatkan oleh Fransiskus dari ICC yang berdasarkan kitab suci adalah sebagai berikut. Tuhan, tolonglah aku mengubah apa yang dapat kuubah. Berikanlah kepadaku kerelaan untuk menerima apa yang tidak dapat kuubah. Karuniakanlah kepadaku kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Suatu doa yang begitu baik yang harus kita contoh. Kita harus serahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat menolong kita untuk mengetahui
akan apa kelemahan kita. Alkitab memberikan pengharapan bagi orang yang cacat, orang yang susah, dan orang yang selalu mendapatkan penderitaan. Yaitu kita bisa baca di dalam Wahyu 21 dan 22 dikatakan begini. Tuhan akan menghapuskan air mata. Ada satu masa saat itu tidak ada lagi penyakit dan derita dan kematian. Alkitab pun mengajarkan cara hidup sehat agar kita dapat mengurangi kemungkinan untuk menderita penyakit. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini menunjukkan perlu memilih makanan atau minuman yang baik bagi kita untuk dikonsumsi, karena itu akan menyehatkan tubuh. Makanan dan minuman tersebut terbatas hanya pada 2 pasal Alkitab ini, tetapi Alkitab dapat memecahkan problem fisik manusia. Sebagian orang mempunyai problem sosial karena perasaan kesepian yang senantiasa melanda hidupnya. Sebagian menghadapi problema pikiran sebab penuh dengan kekhawatiran akan hari esok atau ketidakpuasan dalam kehidupan. Betapa sering problem tersebut menimbulkan keputusasaan. Dan apa yang harus kita perbuat? Apakah yang harus kita lakukan mengenai keputusasaan ini? Dr. Weber Alexander dari Loma Linda University mengatakan sebagai berikut. Pertama, dia katakan begini. Apabila kita mempunyai problema, kita harus menerima fakta bahwa di dunia ini selamanya ada masalah. Apakah itu besar ataupun kecil. Dan kekristenan tidak pernah menjamin bahwa kita akan bebas dari problem. Kedua, dia katakan begini, mengerti dan percaya kepada Tuhan tidak pernah mendengar dengan sewenang-wenangnya menumpukan problem dalam kehidupan untuk memaksa kasih dan penurutan. Mengetahui bahwa bukan kehendak Tuhan agar setiap orang dikalahkan oleh problema. Yesaya 43 ayat 1, 2 dan 2 mengatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar. Inilah janji Tuhan yang diberikan Allah, yang Dia katakan kepada umat-umatnya, yaitu pertolongan, perlindungan di dalam kehidupan ini. Allah tidak pernah berdusta. Apapun problem kita di dalam kehidupan dan krisis kehidupan, Tuhan tidak akan melalaikan. Bahkan setiap saat kita jatuh dengan kekecewaan dan kekalahan, tangannya yang kekal itu selalu siap, selalu diulurkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memuatkan kita mempunyai pengharapan, pertolongan, yaitu karena hanya Tuhan. Karena Dia tidak pernah akan membiarkan orang yang datang bergantung kepadanya. Setiap orang Kristen harus mengerti bahwa Kristus
membuat hatinya lebih peka kepada kesukaran dan mencoba untuk mengalami di dalam kehidupan. Untuk memenuhi kapasitas seperti ini, kita harus selalu berusaha berpikiran positif di dalam kehidupan kita. Kita memiliki suatu kepastian apabila kita selalu berpikir bergantung kepada Tuhan, maka penderitaan akan lebih sedikit atau lebih dikurangkan. Dan setiap orang Kristen harus belajar berdoa hingga dapat mengerti apa maksud kehidupan kita di dunia ini, mengerti disiplin dari kehidupan, hingga ia dapat melihat bagaimana Tuhan menggunakan pencobaan dan kesukaran untuk menyucikan dan menguatkan pengalaman kekristenan kita. Tidak perlu mengetahui dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Kita menyadari adalah mungkin untuk menerima dan mengatasi setiap problem yang datang. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, di dalam kehidupan kita dengan penuh banyak pergumulan, maka problem kita bisa atasi apabila kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita perlu mengingat juga, kadang-kadang kita sendiri yang membawa kita di dalam pencobaan. Kita meragukan Tuhan, dan akhirnya setan berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Dia mau mengecewakan saudara dan saya, dia mau mengecewakan di dalam penurutan kita, dia mau menggoyangkan keyakinan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia mempertanyakan kasih-Nya. Setan berharap untuk mengecewakan jiwa dari genggaman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apapun problem terbesar yang kita hadapi sekarang ini, kita harus menggunakan waktu untuk memikirkan bagaimana Tuhan telah menolong kita di waktu yang telah lalu. Dia akan sanggupkan kita, karena hanya pertolongan Allah lah yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk mengatasi dengan diri sendiri, tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan juga dapat menggunakan orang lain untuk menolong kita. Namun kekuatan yang sebenarnya maupun kedewasaan yang sebenarnya diperoleh bila secara pribadi sanggup untuk memastikan dirinya sendiri apakah problem yang sebenarnya, dan kemudian menemukan sumber-sumber untuk mengatasinya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, kekristenan mengajak kita untuk berpikir secara positif di dalam Yesus. Yesus berkata, ayat yang sering kita dengar itu, jangan khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 25. Paulus juga mengatakan, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Pandangan yang positif menyebabkan kita bebas dari kekhawatiran. Walaupun problem yang kita hadapi ada begitu banyak bagi kita. Di sini dikatakan bahwa ada satu semboyan yang terdapat di dalam satu rumah sakit yang mengatakan begini, saya menangis karena tidak memiliki sepatu, sampai saya menemukan seorang yang tidak memiliki kaki. Saudara-saudara sekalian, coba kita bandingkan akan hal seperti ini. Kadang-kadang kita bersungut karena problem yang kita hadapi. Tetapi kalau kita lihat di seberang sana, mungkin ada yang lebih menderita dari kita. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan itu. Tetapi sebagai manusia kita terlalu banyak khawatir. Tapi kita dianjurkan supaya kita mempunyai pemikiran yang positif. Karena setiap keadaan
akan ada waktunya kita bisa dimenangkan. Melalui begitu banyak problema yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa hadir, sama seperti yang hadir di dapur api 3 orang Ibrani, yaitu mereka dilempar ke dalam api, tetapi mereka dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara, kekhawatiran kalau kita tidak manage atau kita tidak memperhatikan, maka kita akan bisa hanyut di dalam perbuatan kita, di dalam derita. Tetapi apabila kita serahkan itu kepada Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan adalah di dalam firman Tuhan, Alkitab. Begitu banyak janji-janji Tuhan, harapan-harapan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai konklusi dari pelajaran kita pada saat ini, yaitu Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam segala problema kita. Ia meminta dan izinkan untuk menolong. Ia adalah satu penolong yang sanggup dan rela untuk menolong orang yang datang kepadanya. Dalam Ibrani 16 ayat 17 dikatakan Tuhan sanggup dan rela. Begitu juga dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan, janganlah kita menerima karunia Allah dengan sia-sia. Mari kita pergunakan talenta yang ada pada kita. Dan Alkitab mengajak kita agar tidak perlu takut dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang ajaib, yang dapat memperbaiki segala pecahan kehidupan sesuai dengan rencananya yang semula. Dan Tuhan akan selalu memberikan kepada kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Ayat inti kita terdapat Mazmur 38 ayat 8 tadi. Tuhan mengelilingi orang yang takut akan Dia. Di dalam kehidupan kita harus mengambil tekad untuk membaca firman Tuhan dan menghidupkan di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita akan menjadi gembira apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi saudara dan saya. Mari kita rajin belajar Alkitab, kita hidupkan. Karena Tuhan Yesus yang telah berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan di Yohanes 14 mengatakan, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara-saudara yang mau datang kepadanya. Inilah renungan kita pada pagi ini. Walaupun kita masih banyak sekali problema pergumulan hidup, tetapi kita mempunyai jaminan, yaitu Tuhan akan menolong kita apabila kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.